Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lara Aula Putri, NPM 2235106880. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya pelajari dari video yang telah diberikan. Nah, di sini terdapat pengantar Postman dan Workspace. Apa itu Postman? Postman yaitu alat untuk mengelola dan menguji API dengan antarmuka yang mudah digunakan. Sedangkan Workspace yaitu tempat untuk mengorganisir dan berbagai koleksi API, memudahkan kolaborasi tim. Keuntungannya yaitu mengelompokkan API berdasarkan fungsi, misalnya user, produk. Yang kedua, mempermudah kolaborasi tim berbagai koleksi. Yang ketiga, menyusun API lebih terstruktur dan efisien. Selanjutnya, membuat koleksi dan endpoint. Koleksi di Postman yaitu tempat mengorganisir endpoint API. Contoh aplikasi user management, post atau create yaitu membuat user baru. Get atau get all yaitu mendapatkan daftar user. Put atau update yaitu mempengaruhi data user. Delete yaitu menghapus user. Pengelompokannya grouping endpoint dalam folder. Misalnya folder user untuk struktur yang lebih terorganisir. Selanjutnya, pengelompokan endpoint dalam folder. Pengelompokan endpoint ini setelah membuat endpoint API, kita dapat mengelompokkannya ke dalam folder sesuai fungsinya. Misalnya, folder user untuk manajemen user. Manfaatnya yaitu membantu organisasi API agar lebih rapi, terus memudahkan pengelolaannya dan pencarian endpoint tertentu. Kolaborasi timnya yaitu koleksi API yang telah dibuat dapat dibagikan kepada tim, mempermudah akses dan kolaborasi dalam pengujian API-nya. Selanjutnya, mengelola endpoint API. Yang pertama yaitu organisasi endpoint. API yang baik harus memiliki struktur yang jelas. Setiap endpoint bertanggung jawab atas operasi CRUD-nya atau create, read, update, delete terhadap sumber daya yang berbeda seperti user, produk, dan order. Untuk membuat koleksi kode lebih rapi dan mudah dikelola, kita dapat mengelompokkan endpoint berdasarkan fungsinya dalam folder. Contohnya, folder user untuk endpoint yang berhubungan dengan pengguna, produk untuk produk, dan seterusnya. Contoh struktur foldernya yaitu user untuk file dengan endpoint seperti get atau user, post atau user, put atau user, ID, delete user ID. Dengan struktur folder yang jelas, proyek menjadi lebih mudah dan dapat dikembangkan dan dikelola, serta memudahkan kolaborasi antar tim. Yang kedua yaitu grouping endpoint. Endpoint API seperti get user, post user, dan lainnya akan mengelompokkan dalam folder yang relevan. Misalnya, jika Anda memiliki folder user, maka semua endpoint untuk pengguna akan dimasukkan di dalamnya. Jika nanti ingin menambahkan folder lain seperti produk, maka pengelompokan endpoint untuk produk juga dilakukan dengan cara yang sama. Ini bermanfaat yaitu membantu pengelolaan yang lebih efisien dan memudahkan tim dalam berkolaborasi. Struktur yang terorganisir dengan baik memudahkan pengujian dan debugging API. Selanjutnya, akses file status di Express. Middleware Express untuk status. File status seperti gambar, PDF, atau CSS dapat diakses oleh pengguna melalui URL dengan menggunakan middleware Express Static. Misalnya, file gambar bisa disimpan di folder publik dan bisa diakses melalui URL seperti http localhost 4000 asset logo png. Membuat folder untuk file static. File seperti gambar bisa disimpan dalam folder tertentu di dalam direktori proyek, seperti public atau image. Di sini dapat mengelompokkan file-file yang sama dengan subfolder agar lebih mudah diakses. Selanjutnya, penyimpanan dan akses file. Misalnya, jika memiliki file gambar logo PNG di dalam folder public atau image dengan menggunakan middleware Express Static, kita bisa mengatur agar folder tersebut dapat diakses oleh publik melalui route seperti asset. Root access file. Di sini bisa menambahkan root seperti asset, express, statics, public image agar file di dalam folder public image bisa diakses melalui URL seperti http localhost
4000 asset logo PN. Selanjutnya, mengelompokkan file. Di sini juga bisa mengelompokkan file berdasarkan jenisnya, seperti menyimpan gambar di dalam folder image, PDF, dan di dalam PDF, dan sebagainya. Pengelompokan ini akan membuat struktur aplikasi lebih terorganisir. Untuk mempermudah akses file statis, di sini bisa menambahkan prefix di URL seperti aset agar lebih jelas di mana file disimpan. Selanjutnya, upload file menggunakan Multer. Yang pertama, menginstalasi Multer. Untuk menangani upload file di Express, kita bisa menggunakan Multer, sebuah middleware yang dapat menangani from data. Khususnya untuk file, Multer menangani pengelolaan file yang dikirim melalui HTTP request, seperti upload gambar atau file lainnya. Install Multer menggunakan npm, yaitu npm install Multer. Selanjutnya, membuat middleware untuk upload file. Setelah menginstal Multer tadi, kita perlu mengonfigurasi penyimpanan filenya. Kita bisa menggunakan Multer disk storage untuk mengonfigurasi direktori tempat file akan disimpan dan bagaimana nama file tersebut akan ditentukan. Contoh konfigurasinya, tentukan folder yang menyimpan file. Misalnya, kita ingin menyimpan file di public atau upload. Tentukan nama file yang akan disimpan dengan format seperti timestamp tambah nama file asli. Selanjutnya, mengimplementasikan middleware. Setelah membuat konfigurasi penyimpanan, kita bisa membuat middleware-nya untuk menangani proses upload file. Gunanya, Multer untuk mengonfigurasi pengaturan file dan mengimplementasikan di dalam root post. Contoh implementasinya, buat router untuk menerima file yang diupload. Di sini bisa menggunakan app post, upload single file, reg atau res, untuk menerima satu file dengan profil file yang akan diproses oleh Multer. Selanjutnya, uji upload dengan Postman. Setelah mengonfigurasi upload file, kita bisa menggunakan Postman untuk menguji endpoint upload file dengan metode post dan memilih tipe data from datanya. Pilih file yang ingin diupload dan dikirim. Jika berhasil, file akan disimpan di folder yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu error handling dan batas ukuran file. Sini terdapat batas ukuran file. Untuk mencegah pengguna mengupload file yang terlalu besar, di sini kita bisa memberikan batas ukuran file menggunakan property limits pada Multer. Misalnya, kita bisa mengatur agar file yang diupload tidak melebihi 3 MB. Contohnya limit file size 3 kali 1024 kali 1024 akan membatasi ukuran file menjadi 3 MB. Selanjutnya, error handling untuk upload. Jika ukuran file melebihi batas yang telah ditentukan, Multer akan mengembalikan error. Di sini bisa menangani error ini dengan cara middleware khusus yang memberikan pesan yang sesuai. Contoh pengelolaan error. Jika ukuran file lebih besar dari yang diizinkan, beri respon berupa pesan error seperti file too large. Di sini juga dapat mengonfigurasi pesan error yang lebih deskriptif sesuai kebutuhan aplikasi Anda. Selanjutnya yaitu error handling umum. Jika terjadi error lain dalam aplikasi, misalnya dalam masalah jaringan atau kesalahan sistem, di sini bisa membuat middleware untuk menangani error tersebut. Middleware ini akan menerima error, request, respon, dan callback next untuk meneruskan error ke handler yang sesuai. Selanjutnya implementasi create, read, update, delete dengan MySQL. Create atau menambah data baru. Query, insert into user, nama, email, address, values. Controller, endpoint, post, atau user menyimpan data dari reg body ke MySQL. Pengujiannya, gunakan Postman dengan body request untuk memastikan data tersimpan. Untuk update, yaitu memperbarui data, query-nya update user set name, email, address, where, ID. Controller, yaitu endpoint patch user ID mempengaruhi data pengguna berdasarkan ID. Untuk pengujian, kirim data ke endpoint dengan metode patch untuk memvalidasikan perubahan. Selanjutnya read atau mengambil data. Query-nya yaitu select from user.
Controllernya endpoint get atau user mengembalikan daftar untuk pengguna. Selanjutnya yaitu delete atau menghapus data. Query-nya yaitu delete from user where ID. Controllernya endpoint delete user ID menghapus pengguna berdasarkan ID. Selanjutnya implementasi create, read, upload, delete, lanjutan dan pengujian aplikasi. Sini peningkatan validasi input. Pastikan data yang diterima dari API sesuai dengan format yang diharapkan. Tambahkan validasi untuk setiap endpoint. Misalnya, contoh validasi, pastikan name, email, and address tidak kosong saat membuat atau memperbarui data. Kirim respon 400, but request jika data tidak valid. Pengguna HTTP status code yang tepat. 200 oke untuk permintaan sukses seperti membaca, memperbarui, atau menghapus data. 201 atau created untuk menunjukkan data berhasil dibuat. 400 but request untuk input yang salah atau tidak bisa ditangkap, tidak lengkap. Yang selanjutnya 500 internet server error jika ada kesalahan server. Pengujian API dengan Postman. Workspace dan Collection. Buat workspace khusus untuk proyek tertentu. Kumpulkan API dikelompokkan dalam collection sesuai fungsionalitasnya. Pengujian create, read, update, delete. Gunakan Postman untuk mengirim permintaan post, get, patch, dan delete sesuai endpoint yang dibuat. Pastikan data di MySQL sesuai dengan permintaannya dikirim. Penggunaan respon JSON. Setiap endpoint mengembalikan respon dalam format JSON untuk kemudahan konsumen oleh front end. Selanjutnya, pengelolaan file di Express. Pengelolaan endpoint dalam folder, yaitu endpoint diorganisirkan dalam folder berdasarkan fungsionalitasnya seperti folder user, yaitu menyimpan endpoint terkait penggunaan create, update, delete. Pada folder produk, menyimpan endpoint terkait produk, dan memudahkan pengelolaan dan navigasi dalam proyek yang kompleks. Selanjutnya, akses file statis di Express. Ini gunakan folder public seperti public untuk menyimpan file statis, gambar, atau dokumen. Selanjutnya, middleware Express static membuat file dapat diakses melalui URL, misalnya http localhost 4000 asset logo png. Selanjutnya, menambahkan route untuk file statis, yaitu prefix seperti asset digunakan untuk mempermudah akses file public, image, logo pada URL seperti http localhost 4000 asset logo. Update file dengan multer. Konfigurasinya, tentukan lokasi penyimpanan, misalnya public atau upload. Tambahkan nama uni untuk file, contohnya timestamp UUID. Batas ukurannya maksimal 3 MB. Gunakan limit pada konfigurasi multer untuk mengatur batas ini. Selanjutnya, yaitu error handling pada upload file. Tambahkan middleware untuk menangani error seperti file terlalu besar. Contohnya pesan file size exceeds the limit. Jenis file tidak valid. Pesannya invalid file type. Terus pengujian di Postman. Metode post, pilih from data untuk mengirim file. Tambahkan case sesuai konfigurasi multer, misalnya foto. Pastikan file berhasil diupload dan dapat diakses di lokasi penyimpanan. Manfaat pendekatan ini yaitu aplikasi lebih terstruktur dan mudah dikelola, upload dan akses file berjalan aman dengan validasi dan batasan. Penggunaan Postman memastikan proses pengujian berjalan lancar. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.